blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. Halo Sobat Baku Hantam, pertempuran kota City Warfare tak dapat dihindari oleh militer Rusia dan Ukraina saat ini. Beritanya pasukan Rusia saat ini sedang berada di atas angin dan bergerak menuju ibu kota Ukraina, Kiev. Bahkan Rusia mulai menambah kembali pasukan mereka di Belarus untuk menusuk masuk ke ibu kota. Rusia menggunakan lapangan terbang Gomel di Belarus untuk mengatur pasukan untuk membombardir Kiev. Sementara pasukan darat Ukraina saat ini sedang bertempur di kota-kota di beberapa arah di sekitaran ibu kota Kiev, dan pasukan Ukraina juga bertempur di sekitar Mariupol di selatan dan Kharkiv di timur laut negara itu. Jadi serangan Rusia dikerahkan dari berbagai sudut, bos. Target mereka cuma satu, tentu saja untuk menurunkan sang Presiden Volodymyr Zelensky. Tampak dalam video kolom-kolom lapis baja Rusia tampaknya sedang berbaris untuk menuju kota Kiev. Namun bukan tanpa perlawanan, Ukraina dan warga sipil kabarnya memberikan perlawanan sengit di kota Ukraina. Mengingat warga Ukraina yang mau bertempur kini telah dilengkapi dengan AK-47, tentu saja pasukan Rusia bisa saja mendapatkan serangan kejutan dan perlawanan sengit dari para milisi-milisi Ukraina. Sementara pertempuran sengit masih terjadi di pinggiran di dekat Kiev, dan Kiev merupakan benteng terakhir Ukraina. Jika Kiev jatuh, bisa dipastikan Ukraina tidak akan bertahan dalam seminggu ke depan. Saat ini, sebagian besar fasilitas militer Ukraina lumpuh karena Rusia kabarnya menghancurkan 74 fasilitas militer mereka dan 11 lapangan terbang Ukraina dibombardir. Rusia dilaporkan telah melancarkan lebih dari 200 serangan dalam sehari. Wajar saja dengan lumpuhnya fasilitas militer di Ukraina dan absennya pasukan NATO yang tidak ada kontribusi sama sekali alias pelongo di perbatasan, bukan tidak mungkin seluruh kota-kota di Ukraina bisa jatuh ke tangan Rusia. Situasi ini tentu akan berubah jika NATO dan Amerika berani unjuk gigi menurunkan pasukan militer di Ukraina. Namun tentu saja dengan resiko akan mengakibatkan perang skala besar antara NATO dan Rusia. Jadi serba salah ini sepertinya. Bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan
Ya, di sisi lain, Ukraina mengklaim pada Kamis 24 Februari 2022 setidaknya 1 warga sipil tewas dan 10 terluka akibat invasi Rusia di Ukraina. Militer Ukraina juga menyebutkan 50 tentara Rusia terbunuh dan 6 pesawat hancur pada peperangan di timur Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung mengeluarkan dekret darurat militer setelah pasukan Rusia memasuki perbatasan dan menargetkan ibu kota Kiev. Pada Kamis subuh, ledakan dilaporkan terdengar di beberapa provinsi di Ukraina, termasuk di Kiev, dan beberapa tank militer telah memasuki Ukraina via Belarusia. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis pagi menyebutkan pihaknya menggunakan senjata dengan teknologi tinggi yang dapat melumpuhkan sistem pertahanan udara, bandara, dan juga pesawat militer di Ukraina. Громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Lalu kemudian saya tanya, kan di Rusia banyak warga Ukraina juga di sana ya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka sudah tahu akan kemana arah ini. Bahkan sudah ada banyak siaran di televisi, pengamat politik dan hukum internasional mengatakan minggu depan ini sudah selesai karena Presiden Rusia memutuskan untuk menggelar serangan rudal, jadi jarak jauh. Lalu kalau Ukraina masih belum menyerahkan daerah Donetsk dan Lugansk. Sekarang mereka sudah bergerak ke Lugansk, sudah di berita terakhir, ini 5 menit lalu saya mengikuti, udah 5 kota dibebaskan dari pasukan Ukraina, mereka menyerah angkat tangan. Kalau belum selesai, minggu depan masuk tank dan artileri penuh. Oke, saya konfirmasi, jadi Rusia sudah menguasai beberapa daerah di wilayah kedaulatan Ukraina? Iya, misalnya seperti kota yang paling menolak karena pasukannya banyak, pasukan Ukraina dan pasukan NATO yang tersisa yang belum pulang, kota Viktorovka dan Bogdanovka. Itu kota-kota kecil tetapi di situ banyak gudang-gudang senjata bantuan dari Amerika Serikat dan dari NATO. Oke, dan itu sudah dikuasai oleh Rusia. Boleh Anda sebutkan itu namanya agak susah memang? Iya, Viktorovka dan Bogdanovka itu 2 kota yang di mana perlawanannya keras karena mereka punya senjata. Rekaman sholat berjamaah puluhan ribu tentara Chechnya viral di jagat maya. Akun Twitter @kaukashushwal yang mengunggah video pada 25 Februari 2022 menulis puluhan ribu tentara Rusia dari negara federal Chechnya menunaikan rukun Islam kedua sebelum menyerang Ukraina.